Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin presentasikan tugas sekretaris tentang mengembangkan jejaring kerjasama melalui kolaborasi efektif. Saya di sini akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farbabidianto dari Prodi Administrasi atau Sipil NRP 1408-2002. Jadi saya akan mulai. Oke, saya mulai presentasinya saya. Maksud dari pengertian mengembangkan jejaring kerjasama melalui komunikasi efektif. Maksudnya dari ini adalah untuk proses membangun hubungan dan berbagi informasi, ide dan sumber daya antara pihak-pihak yang bermitra. Dan juga komunikasi efektif mengharuskan pesan yang disampaikan ke komunikator agar dapat diterima oleh komunikan. Selanjutnya saya memiliki strategi untuk mengembangkan jejaring kerjasama melalui komunikasi efektif. 1. Meningkatkan kolaborasi. Maksudnya meningkatkan kolaborasi itu komunikasi yang efektif untuk memungkinkan anggota tim untuk bekerja sama secara efisien. Kedua, menghindari kesalahan dan kesalahpahaman. Maksud dari menghindari kesalahan dan kesalahpahaman itu komunikasi yang jelas dan terbuka dapat membantu menghindari kesalahan dan kesalahpahaman yang dapat muncul dalam proses kerja, dan juga dengan saling memahami instruksi dan harapan anggota tim dapat menjalankan tugas dengan benar dan menghindari konflik yang tidak perlu. Dan terakhir, mendorong inovasi. Maksudnya saya mendorong inovasi itu apa? Mendorong inovasi itu adalah komunikasi yang efektif untuk memungkinkan tim untuk saling berbagi ide dan berpikiran. Selanjutnya saya juga memiliki tips untuk mengembangkan jejaring kerjasama melalui komunikasi efektif. Yang pertama, tetapkan tujuan komunikasi harus jelas agar semua paham dengan karya yang presentasikan. Yang kedua, gunakan bahasa yang bagus dan jelas agar semua bisa memahami apa yang kamu presentasikan di depan atau di tempat umum. Selanjutnya saya memiliki tujuan saya ini untuk membangun hubungan yang kuat, berbagai informasi dan mencapai tujuan bersama, dan juga memberikan motivasi untuk semua. Selanjutnya saya memiliki kelebihan dan kekurangan yang saya presentasikan. Yang kelebihannya itu pertama, memperluas jangkauan. Maksud dari memperluas jangkauan itu kita harus komunikasi yang baik, memungkinkan Anda berinteraksi dengan lebih banyak orang, membuka peluang baru dan memperluas wawasan. Yang kedua, meningkatkan peluang karir. Maksudnya dari meningkatkan peluang karir itu jejaring yang kuat dapat membuka pintu menuju peluang kerja baru, promosi, proyek yang menarik. Yang ketiga, mendapatkan dukungan. Maksudnya mendapatkan dukungan itu kita memiliki hubungan yang baik dengan orang lain akan lebih mudah mendapatkan dukungan dan bantuan ketika dibutuhkan. Yang keempat, meningkatkan reputasi. Maksudnya meningkatkan reputasi itu kita harus komunikasi yang efektif, membantu Anda membantu reputasi yang baik sebagai seseorang dan dapat diandalkan, kompeten dan menyenangkan untuk diajak bersama. Dan terakhir, tentang fostering innovation. Maksudnya fostering innovation itu berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, dapat memicu ide-ide dan mendorong inovasi.
Dan juga ini ada kekurangannya. Kelebihannya pasti ada kelebihannya, kekurangannya itu pertama membutuhkan waktu dan usaha. Maksudnya membutuhkan waktu dan usaha itu membangun, memelihara jejaring, membutuhkan waktu dan usaha konsisten. Yang kedua, potensi miskomunikasi. Maksud dari potensi miskomunikasi itu meskipun komunikasi efektif adalah tujuan, miskomunikasi masih bisa terjadi, terutama dalam komunikasi virtual. Yang ketiga, perlu membagi waktu. Maksud dari membagi waktu itu mengolah banyak hubungan profesional dapat memakan waktu yang cukup banyak. Yang keempat, memiliki risiko penolakan. Maksudnya memiliki risiko penolakan itu tidak semua orang tertarik untuk berjaring dengan dan penolakan adalah hal yang umum terjadi. Yang terakhir, membutuhkan keterampilan interpersonal. Maksud dari keterampilan interpersonal itu komunikasi efektif membutuhkan keterampilan interpersonal yang baik dan tidak semua orang memiliki secara alami. Untuk selanjutnya, saya memiliki manfaat dari jejaring komunikasi efektif itu apa? Manfaatnya pertama, memperluas jangkauan. Maksudnya memperluas jangkauan itu komunikasi harus dengan yang baik, memungkinkan berinteraksi dengan banyak orang, membuka peluang baru dan memperluas wawasan Anda. Yang kedua, meningkatkan peluang karir. Maksud dari meningkatkan peluang karir itu jejaring yang kuat dapat membuka pintu menuju peluang kerja baru, promosi, proyek, dan lain-lain. Yang ketiga, mendapatkan dukungan. Maksud dari mendapatkan dukungan itu memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, dan juga harus hubungan baik bersama teman, saudara, sahabat, semua harus berhubungan baik. Dan juga akan lebih mudah mendapatkan dukungan dan bantuan ketika kita dibutuhkan. Yang terakhir, meningkatkan reputasi. Maksudnya meningkatkan reputasi itu komunikasi yang membangun reputasi yang baik sebagai seorang yang dapat diandalkan, kompeten, menyenangkan untuk diajak bekerja sama. Dan juga saya memiliki kesimpulan dari presentasi saya ini, kita harus memiliki komunikasi yang efektif untuk sangat membantu untuk mencapai tujuan bersama menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan juga membangun jaringan sosial menjadi lebih kuat dan inovasi. Oke, baik. Sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat. Kalau pada salah kata saya meminta maaf, saya diskusikan. Sekian, terima kasih. Salam.